prinsip-prinsip manajemen proyek TI. Jadi ini memang seperti manajemen ya, manajemen perekonomian, bidang ekonomi hanya kita di proyek TI-nya. Oke, ini yang proses dan sistematika perencanaan proyeknya ya. Jadi stop dulu ya, share-nya stop yang ini aja. Mana ya? So all window. Mana tadi ya? WhatsApp. Bukan WhatsApp. Sorry, bukan ini mau di share. Ini dia ya. Stop share. Sorry. Salah. Oke lah, kalau manajemen. Ya, ini ya. Proses sistematika perencanaan proyek ya. Jadi di sini ada seperti kemarin kita misalnya membuat proposal, proposal proyek atau mengajukan proyek. Di situ kan biasanya ada semacam template acuan yang dibuatkan untuk mengajukan proposal. Jadi ini ada disebut dengan sistematika, yaitu aturannya ya. Jadi sudah ada poin-poin yang harus dibuatkan agar si proyek ini diajukan misalnya ya. Ini proses sistematika seperti sistematika penulisan, sistematika laporan. Itu dia. Pertama ada tujuannya. Jadi tentukan apa tujuan dari si organisasi itu. Kenapa si proyek ini dibentuk, apa tujuan perusahaan. Tentunya ini kan kalau berbicara proyek ini namanya ke bisnis ya. Ke bisnis itu yang menguntungkan ya. Bisnis itu namanya kalau bicara dengan proyek itu ada capaian yang memang harus nanti menguntungkan. Apakah menguntungkan si perusahaannya, kemudian si penggunanya atau si konsumennya ya. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai saham, contoh di perusahaan di pasaran ya, atau melihat pangsa atau ini produk kita siapa yang menggunakan. Ini cocoknya daerah mana ya, misalnya daerah Medan Timur, Medan Barat misalnya, itu namanya goal ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang menjadi capaian atau tujuan dari si proyeknya. Setelah tujuan ada sasaran. Jadi udah tujuan ada sasaran. Sasaran itu yang lebih spesifik lagi ya, lebih khusus. Jadi contoh di sini perusahaan menaikkan pemasukan neto. Ya tadi contoh mau mencapai konsumen yang di Medan Timur ya. Di Medan Timur itu yang seperti apa? Nah, contoh di sini ada sasaran proyek terdiri dari biaya, jadwal, dan mutu. Jadi di situ apa yang mau disasar, apa yang mau dicapai ya, lebih spesifik lagi. Mengkaji posisi awal tujuannya ya, maksudnya mengetahui sejauh mana kesiapan. Jadi setelah tadi ada tujuan, kita lihat apa yang kita punya ya. Contoh itu kemarin ada SDM-nya ya, berapa biaya ya, siapa aja yang mengerjakan itu SDM, biaya, budget ya. Dengan budget misalnya 10 juta, apa yang bisa dikerjakan ya? Dengan profit 10 juta ini apa yang mau kita dapat ya, keuntungan apa yang kita dapat, apa yang dijanjikan kepada si konsumen ya melalui proyek tadi ya. Memilih alternatif itu adalah apabila misalnya ada plan A kemudian ada plan B ya. Jadi misalnya plan A ya, kalau ini tercapai tujuan, misalnya ada sesuatu di perjalanan si proyek ada sesuatu yang diubah, tiba-tiba misalnya harga naik misalnya ya, atau ada musim, jadi mengakibatkan si proyeknya tidak bisa berjalan. Nah, ini dia harus dibuatkan alternatifnya ya. Kemungkinan terburuk itu harus diperkirakan seperti risk manajemennya. Menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan itu tadi ya. Jadi sudah ada semuanya, dibuatlah plan A, B, C, itu detail berdasarkan biaya, kemudian sasarannya, apa yang dibutuhkan, kemudian apa capaiannya, kira-kira untungnya apa, bagaimana supaya kualitasnya berjalan si proyek. Nah, itu semua dibuatkan dalam rangkaian langkah mencapai tujuannya. Itu dia ya. Itu biasa dibuatkan dalam sebuah perencanaan proyek ya. Jadi sistematika. Jadi udah
tahapan-tahapannya sudah jelas dan apa yang mau dicapai atau goalnya ya. Filosofi manajemen proyek. Jadi karena materi kita ini memang cenderungnya hanya berbicara ngobrol, bicara dalam arti membahas ya. Tapi ini memang sebaiknya nanti ini kan ada 8 orang ya. Nanti bagi 2 kelompok. Jadi kalian seperti mengajukan proposal. Proposal itu adalah proposal project, hanya project TI, teknologi informasi yang kita buatkan ini. Sesuaikanlah dengan tahapan-tahapan yang kita bahas atau kita pelajari. Contoh, sistematikanya bagaimana membuat sebuah project. Itulah yang mau kita kerjakan ya. Proyek merupakan aktivitas utama organisasi, spesifikasi, dan tugas-tugas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi di situ sudah komplit semuanya. Ada organisasi ya, biasanya ini misalnya ada PT, CP misalnya ya. Jadi ada tim, kemudian ada leadernya, bahkan ada yang sebagai sponsornya. Itu dia ya. Sumber daya dan tanggung jawab dibagi antara organisasi, fungsional, dan proyek. Jadi itu dia, ada nanti leadernya, yaitu namanya stakeholder, ada leadernya, ada sekumpulan orang yang memiliki SDM sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian itu tadi ya, organisasi fungsionalnya. Ini jelas siapa yang mengerjakannya. Struktur organisasi matris melengkapi proyek segi waktu, anggaran, kinerja. Ini yang penting, berapa waktunya, anggarannya berapa, kinerjanya apa yang mau dicapai ya. Bahkan kualitas proyek yang mau dihasilkan seperti apa. Perencanaan dan pengendalian merupakan teknik utama mencapai tujuan proyek. Jadi ada perencanaan, nah di tengah-tengah pelaksanaannya ada pengendalian, ada pengontrolan ya. Jadi ada tujuan proyek, ada dibuatkan tugas-tugas secara sifatnya melalui jaringan kerja. Jadi semuanya itu sudah terorganisir, kemudian capaiannya sudah, kemudian ada yang pengontrolannya atau pengendaliannya. Ya. Teknologi ini ya, karena kita di TI, jadi teknologi lah menjadi acuan kita ya. Teknologi inilah sasaran kita, bagaimana membangun proyek TI sebuah perusahaan atau bagaimana mengembangkan profit atau mencapai profit perusahaan melalui proyek TI-nya. Jadi di teknologi informasinya yang kita proyekkan ya, atau ini yang perlu di manajemen supaya menghasilkan keuntungan ya. Otoritas tanggung jawab sumber daya dikelola. Itu tadi ya. Ini tugas si leader atau si manajernya, bagaimana supaya setiap sumber daya ini maksimal bekerja agar dapat dicapai proyeknya. Pertumbuhan dapat terjadi melalui proses manajemen proyek. Itu dia tadi ya. Jadi ada perencanaan, pengembangan, ini ada pertumbuhannya ya. Di sini dia dikoordinir, kemudian nanti inilah yang disebut dengan proses manajemen proyek TI-nya ya. Oke. Ini yang kemarin yaitu project life ya, project life siklus ya, siklusnya atau apa tahap. Tadi ada sistematika, sekarang siklus atau tahapan ataupun bagaimana sebuah proyek itu supaya bisa berjalan hingga dari awal inisiasi sampai ke penutupan ya. Inisiasi mengidentifikasi permasalahan ya. Apa permasalahannya? Kemudian apa solusi yang kita tawarkan? Nah, bentuklah tim. Baru setelah di tim ya, ditunjuk siapa menjadi penunjukan manajer proyeknya. Biasanya memang kalau misalnya perusahaannya sudah besar ya, si perusahaan sudah menunjuk siapa leadernya dulu. Ditentukan dulu siapa manajer, baru nanti siapa menjadi anggota-anggotanya. Kalau di sini kan tim dulu, nanti dari tim dibentuk, oke, siapa yang jadi pimpinan kita, siapa manajernya gitu ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan, biasanya si manajernya sudah ditentukan. Kemudian di perencanaan itu tadi ya, segala yang menyangkut perencanaan, apakah itu dokumen ya, dokumen itu ada project plan, resource, sumber daya apa yang bisa dioptimalkan, financial plan ya untuk perencanaan keuangan. Ini ada setiap orangnya ya, setiap pelaksananya, risk plan-nya siapa, asset plan. Tapi kalau misalnya proyeknya tidak besar, ya ini ada beberapa, satu orang yang mengerjakan ya, perform communication research-nya. Setelah ada inisiasi, ya tadi di awal, dilakukan perencanaan,
mengeksekusi ya, semuanya melakukan tugasnya masing-masing sehingga tercapai ini yang disebut dengan mengeksekusi ya, untuk mencapai si proyeknya. Nah, itu dia. Berikutnya fase perencanaan proyek teknologi informasi ya. Fase perencanaan. Jadi tadi ada perencanaan. Di perencanaan ini didetailkan lagi apa saja yang dicakup di perencanaan itu ya. Contohnya ya. Misalnya fase perencanaan untuk proyek teknologi informasi. Nah, apa beda merencanakan dengan mempersiapkan ya? Merencanakan, dipersiapkan, kemudian didefinisikan ya. Merencanakan proyek, dipersiapkan proyeknya, kemudian mendefinisikan. Kita lihat ya apa saja yang membedakan si mempersiapkan dengan merencanakan ya. Anote ya. Mempersiapkan ya, ini tadi ada di sini beberapa di fase perencanaan ini, apakah melibatkan konsultan, jadi ada project ya, ada lagi timnya. Tapi dengan adanya si tim konsultan ini kan ada menambah orang lagi ya. Kalau menambah orang berarti apa? Bisa waktunya lebih cepat karena ada konsultannya ya, karena konsultan ini sudah memang bidangnya sudah terbiasa menangani menghandle proyek-proyeknya. Cuman untuk si konsultan ini dibutuhkan lagi biaya ya. Kemudian rahasia perusahaan terbuka. Jadi misalnya ini jadi ada proyek kita memiliki konsultan. Ya, kenapa sih tidak si proyek menggunakan konsultannya si perusahaan misalnya ya. Kemudian menggunakan resource internal. Ini misalnya di perusahaan itu ada skill yang memang bisa menghandle ini ya resource-nya. Biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Jadi ini tadi kan ada beberapa karena kan di proyek ini di planning A terkadang yang dilaksanakan B ya. Keuntungannya terkadang tidak transparan. Nah, itu dia menggunakan resource ya pengelola internalnya. Kemudian ada yang mengkombinasikan personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan perusahaan. Nah, ini dia menggunakan persiapan proyek. Apakah menggunakan jasa konsultan ataukah memanfaatkan atau menggunakan orang-orang yang di situ. Nah, itu dia di tahap perencanaannya. Menilai kelayakan proyek, menilai ya. Jadi nanti di si proyek ini ada penilaian ya. Jadi ini yang menentukan berhasil atau tidak, sejauh mana si proyek tercapai, tujuan visi misi semuanya ya. Kelayakan teknik ya, kelayakan hukum, operasi, jadwal, ekonomi. Jadi kenapa misalnya sebuah proyek sudah berjalan ada terkadang yang mengkomplain ya, mengkomplain atau ada permasalahan di lapangan itu kenapa ini tadi ya tidak ada kelayakan tekniknya karena kita fokus di teknologi informasi. Di sini yang perlu dipertimbangkan adalah alat teknologi. Jadi misalnya kita proyeknya misalnya harus yang high ya, komputernya tinggi ya karena memang kita membuatkan misalnya proyek yang menggunakan teknologi yang misalnya sekarang artificial intelligence contohnya ya kecerdasan buatan itu kan didukung oleh perangkat-perangkat yang memang tidak hanya misalnya Windows-nya masih 7 atau masih apa ya masih Core 2 misalnya ya apa di bawah Core 2 ya. Nah, misalnya seperti itu kan tidak mendukung. Nah, itu dia maksudnya kelayakan teknik. Jadi ada kesediaan alat dan teknologi. Kalau kita nggak punya, si perusahaan nggak punya atau si proyek nggak punya, tentu ini akan dibudgetkan. Kalau dibudgetkan lagi mempersiapkan ini akan menambah biaya ya. Setelah itu, setelah ada teknologi, misalnya kamu menggunakan teknologi-teknologi terbaru ya, misalnya untuk apa misalnya kamu mau absensinya menggunakan apa tuh sistem ya yang sekarang misalnya scan ya yang online misalnya. Nah, itu kan kalau tidak ada kan harus beli. Nah, kemudian pengoperasiannya punya keahlian enggak? Kita punya enggak untuk melakukannya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya kita menggunakan sebuah sistem yang baru ya, tapi tidak ada yang paham, nah, tentunya kan ini membutuhkan biaya lagi untuk training si aplikasi ini. Nah, itu contohnya untuk kelayakan teknik itu diperhitungkan di awal. Kemudian kita lihat kelayakan hukum. Hukum ini juga sangat penting ya karena sekarang kan segala sesuatunya
namanya jejak ya, jejak digital, jejak online, jejak apa lagi ya. Jadi semuanya bisa apa namanya ditelusuri ya, sehingga supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini perlu dalam proyek misalnya apakah di situ ada syaratnya harus pokoknya ini menjamin legalitas lah ya, kelayakan hukum. Jadi ini proyek legal nggak? Ada nggak yang dirugikan misalnya? Ada nggak sudah sesuai kah dengan undang-undang contohnya ya. Jadi ada prosedur yang digunakan, kemudian teknologi jaringan. Misalnya kamu menggunakan sebuah networknya legal atau tidak ya. Jangan sampai misalnya melakukan yang ya tidak sesuai dengan hukum, nanti kan jadi bukan untung ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kelayakan operasi. Kelayakan operasi di sini, kelayakan operasi adalah misalnya sistem nantinya, sistem yang kamu hasilkan ya. Jadi kita fokusnya di sistem atau aplikasi sistem yang kita buatkan, contoh misalnya si bank ya, perbankan. Jadi mengetahui si si konsumennya apakah layak masih diberi pinjaman, misalnya apakah layak diberikan pinjaman misalnya ya. Nah, kelayakan operasinya, adakah personil yang bisa melakukannya? Bagaimana dengan sistem? Bagaimana pengendaliannya, efisiensi dari sistem. Jadi ini diperlukan. Kalau kamu masih mengingat tahapan rekayasa perangkat lunak, perencanaan, ya, itu kan fokusnya di pengembangan sistemnya. Nah, ini kita di teknologi informasinya. Jadi bagaimana sebuah teknologi itu, ini sebenarnya proyek-proyek besar ya. Apa? Bagaimana misalnya mengkonekkan seluruh misalnya ada perusahaan dia di seluruh provinsi Indonesia misalnya. Jadi bagaimana membangun networknya ini ya dalam bentuk proyek. Nah, jadi harus ada si personilnya sudah mampu, kemudian bagaimana si operasionalnya ya tidak hanya si SDMO ini tapi operasionalnya keseluruhannya. Contoh di provinsi seluruh provinsi Indonesia tentu ini harus didukung sebuah network jaringan yang memang harus yang tinggi ya. Jadi jangan nanti pengiriman data dari Kabupaten A atau kota A terkendali, terhalang ataupun tidak bisa karena itu tadi ya, ada jaringan yang tidak bisa stabil ya. Jadi kadang, oh ya kami bisa dari daerah, hanya kami pengirimannya untuk yang misalnya harus malam misalnya, ya, kalau bisa 24 jam dan ini terkoneksinya ya bisa. Efisiensi dari sistem ya, kemampuan dari itu dia yang diharapkan. Kemudian berikutnya yaitu kelayakan jadwal. Jadwal itu adalah ya itu tadi ya. Jadi setiap proyek itu sudah ditentukan berapa lamanya ya, memanfaatkan waktu efisien, perhitungan pembuatan jadwal sesuai kemampuan SDM. Jadi nanti ada namanya PERT ya, PERT Evaluation and Review Teknik. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada proyeknya untuk menentukan time ini tadi ya, ada semacam apa ya, semacam bukan modul ya, semacam memang ini disebut program evaluation review teknik. Jadi di sini semua sudah ada terjadwal semua, sudah ada sistem review evaluation-nya sehingga ini jadwalnya si proyeknya layak apa enggak diajukan. Nah, itu contoh untuk kelayakan jadwal. Kemudian kelayakan ekonomi ya. Oke, kelayakan ekonomi ya. Jadi di sini si kita bicara tentang proyek, proyeknya proyek TI. Di sini adalah tujuannya untuk benefit ataupun keuntungan ya. Kalau tidak menguntungkan, si perusahaan tidak akan mengeluarkan dana ya. Apapun ceritanya ini adalah harus menguntungkan. Menguntungkan ini apa? Tidak mungkin untungnya langsung modal 100%, misalnya 100 juta, diuntungkannya 100 juta. Tidak mungkin ya. Jadi benefitnya ini, keuntungannya itu adalah eh, biaya ya. Bagaimana supaya si project yang misalnya yang 100 juta tadi ya setelah nanti ada pemotongan cost semuanya, biaya operasional, biaya SDM-nya, biaya segala biaya, diharapkan ada keuntungannya. Berapa persen yang diharapkan? Nah, ini harus jelas dari awal ya. Besarnya dana yang diperlukan, kemudian bagaimana biaya untuk pengembangan. Itu namanya kelayakan ekonominya. Jadi ini semacam studi awal, bukan studi awal yang memang harus dipersiapkan ya. Itu dia stop
Ada pertanyaan? Satu orang lagi, dua orang lagi nggak ada ya? Oke, share ya. Jadi di sini kita adalah membuatkan prinsip-prinsip manajemen project ya. Kalau tadi sekilas bagaimana mengembangkan fase ya, fase pengembangan proyeknya. Jadi prinsipnya ini nanti yang akan dibuatkan dalam bentuk pengajuan proposal ya. Ada menggambarkan fokus proyeknya. Itu tadi memang kita membuat sistem atau aplikasi ya. Aplikasinya itu apa? Jadi harus nanti dibedakan aplikasi yang disebut sistem informasi ya, yang sistem atau teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini biasanya pengembangan jaringan ya, network ya, tercakup dalam fungsi organisasi, mengikuti perubahan teknologi. Contoh sekarang kan sudah 4G ya, bentar lagi di beberapa kota kan kemarin sudah ada peluncuran ke 5 ya, 5 ininya. Nah ini dia ya, harus sesuai dengan eh, mengikuti perubahan teknologi. Ada pengendalian perencanaan, otoritas sumber daya, interaksi waktu, anggaran, kualitas, proses fungsi organisasi yang ada di sini, kerjasama suatu tim, orientasi pada konsumen. Jadi tadi selain tadi harus mendapatkan keuntungan atau benefit ya, benefitnya benefit si perusahaan, tapi si konsumen pun harus berorientasi konsumen. Konsumen artinya si konsumen atau si pengguna itu akan lebih tertarik dengan produk kita ataupun hasilnya kita karena memberikan kemudahan-kemudahan kepada si konsumennya. Nah, itu dia ya. Eh, ini si proyek ini orientasinya harus ke si konsumen walaupun harus membuatkan berapa keuntungannya yang akan dicapai nantinya. Nah, itu dia ya. Kemudian pengaruh lingkungan organisasi terhadap manajemen proyek ya. Jadi di sini kita lihat eh, bagaimana sih lingkungan organisasi ini itu tadi ya. Jadi ada sebuah tim, ada proyek, ada stakeholder yang akan bekerja. Jadi menurut si Robin ya, Robin Coulter, manajemen proyek itu ya harus globalisasi, ada beragam angkatan kerja, jadi ada yang berpengalaman, ada yang bagian ini, jadi semua harus ada bagiannya. Nah, ini dia harus ada bidang kewirausahaannya. Jadi harus saya, walaupun misalnya si manajernya membawahi bidang IT, tapi harus paham juga kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah itu tadi ya, si proyeknya memberikan keuntungan yang bersifat benefit ya. Pengelolaan dalam dunia elektronik bisnis, business ya. Jadi business. Jadi semuanya kita ini basisnya adalah basicnya adalah teknologi informasi, tapi semuanya memanfaatkan elektronik ya. Apakah ini contoh business ya. Kebutuhan untuk inovasi, fleksibilitas organisasi. Kemudian ada manajemen pengetahuan, knowledge management, spiritualitas tempat kerja. Jadi ini si manajernya sudah memahami apa itu namanya spiritualitas tempat kerja atau knowledge management ya. Globalisasi ya, globalisasi. Jadi tidak hanya si lingkup proyek tapi harus secara menyeluruh si proyeknya harus paham ya. Kemudian disebut dengan ini dia CSR ya. Jadi si perusahaan swasta bekerja sama dengan corporate social responsibility. Ini dia dikelayakan hukum, bagaimana supaya si proyek ini ada CSR-nya. Jadi setiap perusahaan sekarang sudah ada yang menangani siapa CSR-nya. Keanekaragaman angkatan kerja. Ini dia ya, beraneka ragam angkatan kerja. Ini dia skillnya tidak hanya misalnya karena kita fokus di IT, jadi kita hanya orang-orang IT tidak ya, harus ada keanekaragaman. Jadi harus ambil yang paham ekonomi, ya pemahaman di planning, communication-nya itu dia. Kemudian diperlukan yaitu kewirausahaan ya. Jadi ditanamkan, dibuatkan bagaimana memiliki entrepreneurship ya, mempengaruhi praktik manajemen, menumbuhkan inovasi, hasrat mencari, mengisi peluang. Jadi disebut wirausaha di sini tidak harus ke ekonominya, tidak ya. Bagaimana memiliki praktek manajemen, contoh penumbuh kembangan inovasi, selalu berinovasi, bagaimana mencari, mengisi peluang. Nah, ini tujuan sih kita memiliki prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Kemudian ada pengelolaan dalam dunia elektronik bisnis atau business ya.
cara organisasi melakukan pekerjaan menggunakan hubungan antar jaringan. Itu dia ya. Kalau masih belajar e-business, e-commerce ya, elektroniknya semua dimanfaatkan. Kemudian di sini ada cara-cara yang elektrobisnis ya. Ada namanya flat organization, organisasi yang datar, ada struktur organisasi ke segala arah, kemudian struktur organisasi yang ramping, downsizing, right sizing ya. Jadi di awal kita harus memiliki elektronik bisnisnya. Ini harus dipahami. Kemudian untuk IT ya, teknologi informasi di sini ya, ada kebutuhan untuk inovasi dan fleksibilitas organisasi ya. Ini tadi inovasi. Jadi harus ada tim, biasanya namanya tim kreatif ya, tim yang memang handal melihat inovasi. Kira-kira apa yang diinginkan si konsumen? Produk apa sekarang yang lagi booming? Produk seperti apa yang diinginkan si konsumen? Nah, itu dia. Harus mampu kita mengikuti inovasi ya, apa teknologi yang lagi itu dia. Kemudian ada di sini ini tadi diadopsi dari Robbins Colter ya, skema inovasi. Jadi ada inputnya, kreativitas individual, kelompok, organisasi semua dikumpulkan, dicakup, ada perubahan dalam bentuk transformasi. Ini dia tugas lakukan proses kreatif dan situasi kreatif. Inilah yang diharapkan. Jadi ada bentuknya barang, jasa, cara kerja, yang outputnya. Jadi di sini pun ada inputnya, yaitu tadi kreativitas, inovasi, baik itu per orang, individual, ataupun kelompok, ataupun organisasi. Ya. Kemudian dikembangkanlah itu, ditransformasikan menjadi jasa kreatifnya. Ya. Jadi itu dia tahapan manajemen kualitas, ini minggu depan, menghilangkan yang tidak perlu. Ya. Ini dia tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengembangkan sebuah proyek ya. Jadi di sini masih ada elemen-elemen yang diperlukan. Kalau tadi ada prinsip, ada sistematika, ada konsep, ini adalah elemen. Jadi apa saja elemen-elemen dari sebuah proyek itu. Contoh di sini risk management ya, minimalkan itu tadi resiko. Apa dampak negatif dari si proyek? Ini harus dipertimbangkan atau disiapkan. Project communication ya, supaya ada komunikasi yang efektif dari aliran informasi diperlukan communication planning, information distribution, performance reporting, yaitu pelaporan yang memang bersifat kemajuan. Jadi di sini ada yang bertugas untuk mempersiapkan risk management, project communication-nya ya. Yang lainnya adalah ada quality ya. Jadi quality ya. Jadi tadi tidak hanya mempertimbangkan atau memikirkan berapa keuntungan, tapi harus juga ada skill yang memang mempersiapkan kualitasnya ya. Quality planning, quality assurance ya, menentukan standar mutu, standar konfigurasi yang sesuai. Kalau assurance yaitu aktivitas mutu memastikan proyeknya telah terpenuhi. Ini ada juga skill ataupun personal bagian dari proyek tim yang mempersiapkan atau ini ya menghandle kualitinya ya, kualitasnya. Oke. Kemudian integrasi manajemen ini juga diperlukan elemen dari sebuah project integration-nya, yaitu membuat project definition, tadi kan ada definisi, membuat project manajemen, mengelola pelaksanaan, ini semua dikerjakan oleh integrasi manajemen. Jadi semuanya terintegrasi dalam sebuah project manajemennya dengan mencakup definition project-nya, manajemen project-nya, pengelolanya siapa, pengontrolnya siapa, kemudian prosedur kontrolnya seperti apa, kemudian menyelesaikan menutup proyek secara formal ya, ini semua dikerjakan juga dalam integrasi manajemen ya, disiapkan di awal. Berikutnya adalah oke ya, ini dia ya elemen-elemennya. Jadi inilah pembahasan kita hari ini. 7 ya, ada 2 orang lagi yang belum. Ada pertanyaan? Cukup? Rafin? Hari? Selanjutnya mata kuliah apa?